Teman-teman perlu tahu kalau misalnya teman-teman ngegulung begitu terus Mhm. aja seharian bad mood gitu ya, itu tuh ngilangin semua peluang, ngilangin Betul hoki, ngilangin semuanya. betul. Tapi kalau misalnya dibenerin bahkan dengan teknik 3 detik doang gitu ya, cuman Mhm switch langsung on lagi gitu, itu tuh apa ya, bisa ngerubah hoki, bisa ngerubah peluang gitu ya mhm teman-teman, mhm. dan bahkan bisa ngaruh banget sama apapun yang pengen kita tarik dalam hidup kita. Mhm Jadi mhm sangat mhm. ngaruh menurut saya, gitu. Nah, di obrolan sekarang nih kita pengen kasih lihat ke teman-teman mungkin ya, tentang gimana caranya kita bisa cepet banget ngerubah mood, tapi, nggak perlu repot ngapa-ngapain gitu ya. Jadi langsung Mhm berubah mhm. dari tadinya bad mood jadi frekuensi hoki, Betul mungkin betul, gitu itu kali yang ya. dirimu sampein kan Iya, kemarin itu kan gitu. yes, dan Nah ini simpel banget ya, ini sangat ilmiah ya teman-teman ya, nggak pakai betul, mantra, nggak butuh afirmasi yang panjang gitu ya, yes dan yes yes. efeknya bisa terasa langsung banget kejadian. Nah saat itu juga aku kan langsung nanya juga seperti itu, apa kenapa mood itu bisa sama dengan frekuensinya energi gitu ya? Kenapa mood bisa Heeh. sama dengan frekuensi energi gitu? Gini. Oke, aku baru kali pertama ini live, kita buat video di, mobil ini, namanya carpool nih kata Mas Iwan ya kemarin dibilang kan. Oke, sambil jalan ya. Oke 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 oke. Ini memang di sela-sela kesibukan kita, ya udahlah ya, jadi kita ngobrol sambil jalan. Oke, Oke. ini jadi saya Ayo. sebenarnya mau curhat ini sama Mas Fadly. Jadi memang ketemu Mas Fadly ini obrolannya ya curhat-curhat aja gitu ya teman-teman ya. Jadi Oke, aku oke. ngalamin gini Mas Fadly, pernah ngalamin, di mana saat itu aku ada kejadian yang tidak mengenakan, gitu ya. Mhm. Satu situasi kejadian yang tidak mengenakan, oh ternyata ketika kejadian itu aku alami terus terus kemudian terus 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 berlanjut, satu harian itu malahan jadi nggak produktif, malahan terus bad mood jadinya, gitu ya. Gara-gara satu kejadian jadi bad Nah, mood seharian? bener Wah, bener oke. gitu ya. Nah, terus kan aku udah pernah cerita ke dirimu gitu ya kan, dan dirimu bilang, "Itu sebenarnya gue bisa sembuh dalam 3 detik," gitu ya kan. Betul. Gimana ini kok bisa sembuh dalam 3 detik gitu ya. Bisa Nah, bisa. itu dia kenapa, mungkin buat teman-teman ya perlu juga tahu ya, karena hal-hal seperti ini sering banget terjadi sama teman-teman juga gitu Mas Fadly. Oh, bisa banget sebetulnya. Jadi, eee teman-teman perlu tahu kalau misalnya teman-teman ngegulung begitu terus Mhm, aja seharian bad mood gitu ya, itu tuh ngilangin semua peluang, ngilangin betul hoki, ngilangin semuanya. betul. Tapi kalau misalnya dibenerin bahkan dengan teknik 3 detik doang gitu ya, cuman Mhm switch langsung on lagi gitu, itu tuh apa ya, bisa ngerubah hoki, bisa ngerubah peluang gitu ya mhm teman-teman, mhm dan bahkan bisa ngaruh banget sama apapun yang pengen kita tarik dalam hidup kita. mhm Jadi mhm sangat mhm ngaruh menurut saya, gitu. Nah, di obrolan sekarang nih kita pengen kasih lihat ke teman-teman mungkin ya, tentang gimana caranya kita bisa cepet banget ngerubah mood, tapi, nggak perlu repot ngapa-ngapain gitu ya. Jadi langsung mhm berubah mhm. dari tadinya bad mood jadi frekuensi hoki, Betul mungkin betul, gitu itu kali yang ya. dirimu sampein kan Iya, kemarin itu kan gitu. yes, dan Nah ini simpel banget ya, ini sangat ilmiah ya teman-teman ya, nggak pakai betul, mantra, nggak butuh afirmasi yang panjang gitu ya, yes dan yes yes. efeknya bisa terasa langsung banget kejadian. Nah saat itu juga aku kan langsung nanya juga seperti itu, apa kenapa mood itu bisa sama dengan frekuensinya energi gitu ya? Kenapa mood bisa Heeh. sama dengan frekuensi energi gitu? Gini. Jadi, setiap perasaan yang kita rasain teman-teman ya, setiap feelings atau emosi yang kita rasain itu punya getaran energi, Mhm oke? mhm. Ya, getaran energi ini kita udah sering bahas, kalau teman-teman pernah ikutan webinar kita di Kedamaian ID kan kita sempet bahas ya, tentang di Unlocking Abundance tuh kita bahas tentang low energy sama high energy. Mhm Jadi mhm kayak mhm. marah, kayak sedih, kayak kecewa, itu tuh punya frekuensi yang getarannya rendah. Mhm mhm. Gitu. Nah, kondisi emosi atau energi yang getarannya rendah ini ngejauhin keberlimpahan, Oke oke. gitu. Nah, kebalikannya, kalau yang namanya perasaan seneng gitu ya, perasaan rileks, perasaan bersyukur gitu ya, nah itu getaran energinya tinggi, Mhm gitu. mhm Nah, di mhm getaran mhm. energi yang tinggi ini dia narik peluang, narik Oke. rejeki Yes justru, yes yes yes. gitu. Nah, yang menarik banyak orang berpikir butuh effort yang luar biasa atau susah nih kayaknya, nggak gampang nih untuk ngelakuin itu, gitu. Aslinya bisa cepet banget, ibaratnya kayak teman-teman tuh, punya antena gitu Mhm ya, mhm mhm. terus
frekuensinya salah nih, ya tinggal digeser dikit Geser aja, aja, habis ya, itu ya, ya. sinyalnya langsung datang rezekinya. Iya. Gitu. Tune di radio gitu ya. Iya. Benar. Jadi frekuensinya bisa digeser, makanya bisa nggak nyampe 3 detik langsung bener Ini frekuensinya. dia. Ya. Gitu. Ini ngobrol-ngobrol teknik 3 detik ini kita spill nggak nih teman-teman ya? Oke, ya kita bahas. Iya, Tekniknya iya. banyak kok, simpel sebenarnya. Apa ya? Hmm. Teman-teman bisa pilih salah satu mungkin ya, atau dikombinasiin juga boleh gitu ya, teman-teman. Yang paling sering dan gampang dipakai adalah kita senyum paksa. Satu nih misalnya. Dirimu pernah nggak gitu misalnya lagi dalam kondisi bad mood terus ngaca terus gitu kan, kayak Biasanya Mas Andi kalau aku tersenyum paksa itu bebannya udah memang berat banget. Kayaknya udah perlu disenyumin aja deh. senyumin aja ya. Iya, Mungkin teman-teman mungkin pernah ngalamin tapi tidak dengan kondisi yang sadar. ini teknik yang mau tak pakai terus-menerus nih gitu. Ya kan, walaupun terpaksa tapi otak kita tuh langsung nangkap sinyal positif loh. Dengan senyum itu otot-otot yang ketarik itu ngaktifin banyak banget apa ya, hormon gitu ya. Ada sensenya di balik itu gitu. Jadi teman-teman bisa langsung ngasih otak kita sinyal positif. Itu senyum paksa. Iya. Jadi langsung kayak gitu aja. Tadinya ya kan stres berat ya. Kan, baiklah. 3 detik beres langsung gitu loh. Yes. Ada lagi bisa juga teman-teman dengan tarik nafas dalam. Nah, itu juga bisa. Iya. Gitu. Dan pastinya teman-teman juga pernah ngalamin tanpa sadar gitu ya. Jadi kayak tarik nafas gitu yang itu langsung. Tapi iya. Ngaruh loh. Bener. 1-2 kali aja dilakuin, sekali lagi nggak nyampe 3 detik teman-teman ya, itu bisa langsung ngereset sistem syaraf kita. Gitu. Pasti pernah ngalamin juga dong. Iya pasti dong gitu kan. Iya. Itu sesuatu hal yang tidak aku sadari dan aku lakukan gitu ya kan. Contoh kayak tadi, ya udah disenyumin paksa aja gitu. Oke, aku lakukan. Dan tarik napas dalam-dalam ya. Memang itu kita lakukan. Naluri juga. dasar kita betul. udah melakukannya sebetulnya. Cuman kita nggak jadiin senjata. Itu aja bedanya. Gitu. Apalagi misalnya teman-teman, Anda kan punya trigger terhadap banyak lagu ya. Ada lagu yang bikin kita mellow, ada lagu yang bikin kita happy, ada lagu yang bikin kita semangat. Nah, ketika teman-teman lagi bad mood, aduh kayaknya lagi berat ngangkatnya gitu ya, kan. Betul. Nah, ganti soundtracknya, ganti lagunya. Pakai soundtrack pengangkat mood. Wah, gitu. Lagi patah hati mendengerinnya lagu-lagu mellow ya. Semakin tenggelam dia. Semakin tenggelam, nggak bisa berenang, udah nggak bisa berenang. Oke. Jadi di era kita hari ini kan sangat mudah ya untuk bisa ngakses musik ya teman-teman ya. Nah teman-teman perlu tahu kalau musik itu punya power yang gede banget untuk ngegeser emosi. Oke. Langsung switch bahkan kurang dari 3 detik. Jadi begitu Anda baru denger intronya aja, Anda tuh langsung kayak sat gitu kan, ke flashback sama memori baiknya, atau ngerasain langsung feeling positifnya, itu kejadian. Iya. Gitu. Gampang banget. Yes. Gitu. Itu bisa dengan musik. Atau satu lagi mungkin dengan visualisasi singkat. Nih, kita bisa bilang jadi visualisasi 3 detik lah ya, supaya tetap 3 detik nih. Jadi teman-teman bisa bayangin sebuah tempat yang bikin teman-teman sangat tenang, atau momen ketika teman-teman tuh happy banget, ketawa lepas gitu. Nah, ini kalau di kedamaian kan kita bilang sebagai tempat kedamaian. Nah, itu kan ada. Jadi teman-teman tinggal tutup mata, tarik nafas yang dalam, habis itu bayangin berada di tempat kedamaian. Kurang dari 3 detik tenangnya datang. Nyamannya, relaxnya, happy-nya datang. Rasanya langsung damai. Betul. Gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Itu mungkin yang tidak saya lakukan saat itu gitu ya. Belum kenal gitu ya kan, visualisasi kedamaian tadi tempat gitu kedamaian ya kan. Tadi betul. Yes. Paling kalau misalnya dalam keadaan seperti itu biasanya ya udah kita ngobrol, kita kumpul sama teman-teman gitu kan. Yang gimana caranya saya buat happy saya aja gitu. Kumpul sama teman-teman gitu ya kan, entah kita ngalor ngidul ngobrol gitu ya. Udah benar sebenarnya gitu. Nggak apa-apa. Kan bisa dikombinasiin teman-teman ya. Bisa bahkan teman-teman pakai semuanya tuh, senyum paksa gitu ya. Habis itu tarik nafas, habis itu teman-teman juga pasang lagu yang enak, dan teman-teman merem terus visualisasi cepat gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa kombinasiin gitu ya, bisa dengan semuanya, bener. Jadi dilangsungin aja gitu, kayak teman-teman senyum paksa sambil tarik nafas gitu ya kan. Terus pasang lagu, terus merem dan visualisasi cepat dengan tempat kedamaian. Langsung kayak gitu. Nah, itu juga
hajar semua aja udah nggak apa-apa Iya, iya, gitu. iya, iya. Bisa seperti itu. Oke, Mas Fadli. Oke. Kenapa ini bisa bekerja? Ini bukan sulap ya? Aku takutnya ini sulap ini. Oke. Kenapa ini bisa bekerja? Yes, ini bukan sulap, ini sains, Mas Teguh. Jadi ada yang namanya neuroplastisitas. Nah, Oke. jadi neuroplastisitas tuh gini. Otak kita itu bisa berubah lewat kebiasaan mikro yang kita lakukan. Lewat tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan. Kalau kita senyum paksa tadi, kalau kita tarik nafas tadi, itu sesuatu yang terjadi di dalam diri kita secara fisik juga ada. Jadi langsung berubah dan ngasih respons ke otak kita. Gitu. Jadi ada yang namanya proses chemical atau proses kimia dalam otak itu, di mana saat kita senyum itu ada yang namanya pelepasan hormon-hormon bahagia. Wah. Jadi kayak hormon endorfin ya, atau hormon serotonin gitu. Itu sesuatu yang bikin kita lebih tenang, lebih rileks, lebih damai. Sesimpel hanya karena kita senyum. Makanya kenapa kalau teman-teman senyum paksa, itu langsung good mood. Itu enggak yang tiba-tiba cuman sekedar feeling, enggak, tapi beneran memang ada aktivitas pelepasan hormon gitu. Jadi langsung kejadian ke syaraf-syaraf kita, ke aliran darah kita tuh ada gitu. Secara sistem syaraf pun nafas kita itu langsung bisa meredakan stres. Ya, karena ketika kita tarik buang nafas langsung rileks tuh. Langsung mengaktifkan sistem parasimpatik namanya. Gitu. Jadi itu secara sainsnya gitu ya. Jadi bukan sulap. Beneran memang karena senyum, karena tarik nafas, karena kita rileks, itu happy-nya beneran datang. Gitu. Oke, Mas Fadli, dampaknya dalam hidup. Nah, ini apa nih Mas Fadli? Mungkin kelihatannya kan kecil ya, 3 detik. Hanya 3 detik, misalnya senyum paksa, kemudian visualisasi gitu ya. Ya sesuatu hal yang tindakan kecil yang dilakukan gitu, tapi dampak hidup untuk kitanya ini gimana ya Mas Fadli? Bentar, kita masuk dulu. Oke, masuk. Jadi kalau kita ngomongin dampak dalam hidup ya, banyak sebetulnya. Karena gini, kalau teman-teman terus membiarkan itu terus-menerus kan tadi efek negatifnya banyak kan ya. Teman-teman jadi bad mood seharian kan gitu. Tapi kalau disengaja di-cut langsung gitu dalam 3 detik, itu on the long run teman-teman akan punya peluang yang lebih banyak gitu. Karena kita dalam kondisi yang memang terbuka ya kan. Terus komunikasi kita juga jadi lebih baik Mas Teguh. Jadi kalau dirimu ngobrol sama orang kan kayak ngobrol sama pasangan, kalau lagi bad mood kan aduh kayak apa ya, berusaha menyerang atau defensif kan kebalikannya gitu. Secara mental itu kita lebih gampang ke-trigger untuk kesel kan kalau lagi bad mood gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman beneran praktekin 3 detik ini, itu tuh justru kalau kita bungkus secara keseluruhan ya, teman-teman jadi punya kayak apa ya, kayak titik awal justru untuk narik keberlimpahan dalam hidup teman-teman semua. Ini nih awal dari abundance gitu. Karena ya kelimpahan, rezeki itu cuma datang ke yang energinya terbuka gitu. Ke yang betul-betul terbuka secara personal, jadi hatinya terbuka. Nah, ini yang justru malah akan sangat ngebantu hidup kita. Jadi dampaknya ya keren banget gitu. Sesimpel 3 detik ini langsung bisa ngaruh ke semua hal. Gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita pikir ya tadi kan dengan 3 detik, mungkin saya berpikirnya ini hanya untuk jangka pendek aja Mas Fadli. Apakah bisa untuk jangka panjangnya sekaligus gitu? Ya, bisa. Nah, kan 3 detik ini menyelesaikan masalah hari ini lah gitu ya. Jadi Safety langsung first ya gitu. Gitu kan. Ini P3K. Safety first pertolongan. Iya, betul. Jadi pertolongan pertama pada kebetmutan. Benar. Gitu kan. Nah, tapi kalau jangka panjangnya ya tetap ya teman-teman, kalau kita ngomongin tentang 3 detik, yes ini pertolongan pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman masih moody, masih dalam kondisi yang kayaknya aduh bener-bener gampang berubah moodnya, masih susah ngendaliinnya gitu ya, teman-teman perlu punya tetap kondisi di mana teman-teman itu mengerti tetap emosi negatifnya apa dan apa yang perlu teman-teman lakukan gitu. Teman-teman tetap balik lagi perlu paham sama diri sendiri dan ngerti siapa Anda, lepas emosi negatifnya. Teman-teman bisa pakai cara tapping gitu kan. By the way ini mobilnya parkir sendiri. Gitu ya. Kita tidak pegang apapun. Nah, teman-teman tetap bisa upgrade diri teman-teman lebih jauh sehingga teman-teman tahu kemana teman-teman mau menuju gitu.
Nah, di situ baru teman-teman pakai teknik tap into your peace yang kita ajarin, Yes, yes, pakai yes. meditasi yang kita ajarin, untuk bisa dapetin versi diri teman-teman yang terbaik. Tetap solusi jangka panjangnya perlu melakukan itu, gitu. Oke. Kebayang ya? Dia Kebayang-kebayang terlalu Mas kiri, Fadli. oh iya Yes. dia pindah. Gue baru mau komplain, kok dia terlalu kiri, gitu. Oke. Oke, sip. Main pinter dia. Pas Oke. banget ya Mas Fadli ya. Kita sampai di Sip, tujuan kalau gitu dan kita cukupin dulu kali ya teman-teman ya. Nanti kita ngobrol lagi. Mobilnya juga udah parkir ya. jeduk deh. Iya. Oke. Dan kita lanjut nanti di video-video berikutnya. Gitu aja ya. Oke, Thank you thank teman-teman. you. Bye-bye.